Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba review figur dari Daishin Inuyasha setelah yang satu ini. Oke, jadi ini baru pertama kalinya saya beli Daishin dan juga mereviewnya. Dan ini saya PO di Randy Toys dan ini harganya sekitar 475.000. Dari kecil saya memang suka film Inuyasha sih. Dan ini adalah figurnya. Nggak nyangka juga dia dirilis, tapi saya masih kurang paham Daishin ini lini official atau memang lini 3D part, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau saya lihat dari reviewan orang luar, figur Inuyasha dari Daishin ini cukup lumayan keren dan bagus, apalagi di bagian mukanya yang mirip banget seperti Inuyasha. Dan baiklah, langsung saja kita review dari packagingnya dulu ya. Oke, dari packagingnya ini simpel banget, sama seperti keluaran Daishin sebelumnya. Jadi kotaknya kayak gini, ini percis banget sama seperti yang Samurai X. Ada tulisan dari Inuyasha, ada background berwarna merah dan juga ada frame-nya yang menampakkan figurnya. Di sampingnya kayak gini aja, jadi ini biasa banget. Di belakangnya ada gambar dari si Inuyasha kayak gitu. Simple banget ya, nggak ada yang macam-macam kayak gini, cuman peringatan, cuman ada tulisan warning aja, tapi ini nggak kita baca juga. Oke, jadi untuk packagingnya dia simple dan nggak ada yang wah kalau menurut saya. Dan langsung saja kita buka figurnya. Oke, kita buka dulu packagingnya dari atas sini. Oke, dia punya dua blister ya ternyata. Dua blister, satunya blister figurnya, lalu ini mendapatkan kayak stand base-nya. Dan baiklah, kita coba lihat lebih dekat lagi ya. Oke, pertama mendapatkan stand base-nya. Ini stand base-nya cakep banget, jadi kayak ala-ala papan lantai gitu. Dan dia juga ada teksturnya kayak gini. Ini bagus sih untuk stand base-nya. Lalu mendapatkan dua batang stand base yang pendek dan juga yang panjang kayak gini. Tentunya dia mendapatkan dua capitan juga, yang besar dan yang kecil kayak gini. Nah, ini untuk perlengkapan dari stand base-nya. Nah, untuk part-partnya ini cukup lumayan banyak dan ini terpenuhi semua lah kalau menurut saya. Yang pertama ada pedang Tetsugaga-nya yang kayak gini. Ini yang versi dia masih dalam sarungnya. Lalu ada versi yang dia sudah dibuka tapi ini yang versi kecil kayak gini. Lalu ada versi yang dia sudah menjadi besar kayak gini. Ya, tapi ini untuk bagian bludrunya, ini bulu-bulunya ini menggunakan bahan fiber, jadi keras dia. Ini detailnya cukup lumayan oke untuk bagian pedangnya. Dan ini kalau nggak salah bisa dibuka deh. Nah, ini bisa dilepas, cuman keras banget teman-teman. Jadi kira-kira seperti itulah. Memasukkannya pun juga enak. Nah, kayak gini. Nah, lalu untuk part tangannya hanya ada ini aja, dapat 10 pasang berarti. Kayak gini, ada part tangan yang buat menyengkram, buat megang senjatanya kayak gini. Lalu ada part tangan yang buat nyantai kayak gitu. Ada juga part tangan yang kayak signaturenya kayak gini. Detailnya kira-kira seperti ini aja sih. Ya, normalnya part tangan lah. Lalu ada kalung yang bisa diletakin di bagian lehernya. Cara pakainya tinggal dibuka aja kepalanya, lalu dimasukin. Dan ini bahannya cukup lumayan lentur teman-teman. Berikutnya mendapatkan 4 ekspresi wajah. Yang pertama ada ekspresi dia sedang tersenyum kayak gini. Lalu ada kayak teriak gini. Ada versi silumannya kayak gini, yang matanya udah warna merah. Dan yang terakhir ada versi yang marah kayak gini. Cara lepasnya pun gampang banget, tinggal dicopot bagian mukanya, bagian rambutnya juga, dan tinggal diganti dengan bagian muka yang ingin kita gunakan. Nah, itu dia untuk aksesoris yang didapatkan. Kita langsung lihat figurnya. Oke, dan inilah dia figurnya. Gila, ini mirip banget sih sama Inuyasha. Dan yang saya sukai adalah di bahannya yang benar-benar kain, yang benar-benar gimana ya, kayaknya lebih natural aja sih kelihatannya, ya enggak? Ya kan, lebih natural aja kelihatannya kalau bahannya kain kayak gini. Coba kita perhatiin lebih dekat lagi ya, kira-kira seperti apa figurnya. Oke, untuk bagian mukanya ini benar-benar mirip banget seperti Inuyasha yang kita kenal. Dan animenya itu dapat banget lah. Biasanya kalau figur itu kayak yang zaman dulu ya, yang zaman dulu itu untuk bagian mukanya kurang dapat. Ya, tapi kalau ini untuk Daishin, dia baru beberapa rilis aja udah dapat dan mirip banget kayak gini. Ya, ini saya suka banget di bagian mukanya, di bagian rambutnya pun juga dapat banget kayak gini. Cuman agak berat di bagian rambutnya teman-teman. Rambutnya cuman kaku kayak gini aja. Ya, seperti itu. Dan mudah sekali copot untuk bagian rambutnya, karena memang berat banget sih rambutnya. Tapi yang saya suka adalah di bagian cambangnya, di bagian ini. Ini bisa dimainkan kayak gini. Ada artikulasinya sedikit lah kayak gini. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang agak mengganggu sedikit adalah di bagian kalungnya ini. Kalungnya ini sebenarnya bisa diatur, cuman agak susah aja diatur nih. Yang bagian kalungnya kayak gitu. Jadi kayak nggak nyatu aja dan aneh aja kelihatannya kayak gini. Ya mungkin akan diatur ulang deh. Nah, berikutnya untuk bagian
kainnya, ini kainnya saya suka banget, dan dimana ini lembut banget teman-teman. Ya, detail rajutannya kira-kira seperti ini, dan juga ada detail garis-garis hitam yang sama seperti di animenya. Lalu di sini juga ada bordir-bordirnya kayak gini. Gila, ini keren banget sih sumpah. Ya sumpah, ini bagus loh. Kalau nggak salah Inuyasha pun juga ada kayak sobekan juga kayak gini. Jadi memang khas dari pakaian di film anime Inuyasha kayak gitu. Oke, di sini juga ada rebornnya, dan yang saya bingungin adalah di bagian ini nih. Talinya ini tadinya ini copot. Jadi saya masukinnya pun juga setengah mati yang ini nih. Kenapa fungsinya saya juga kurang tahu kayak gimana. Oke. Dan ini juga bisa diangkat bagian ini. Oh, ternyata ada lapis putih lagi, terpisah dia ternyata. Kayak gini teman-teman. Dia ada lapis putihnya kayak gini juga. Oh, ini berarti bisa dicopot ya atau gimana? Oh, enggak, dia cuma sampai sini aja nih. Yang ini kayaknya udah dibordir nih, sudah dijahit di bagian ininya. Jadi memang sudah menyatu di bagian dalamnya. Oke. Berikutnya di bagian tangannya ini bisa diangkat sampai sejauh mana ya? Nah, untuk tangannya dia sampai sini aja dia. Tidak bisa diangkat lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Di bagian kakinya kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari samping kayak gepeng gitu sih dia. Jadi ini tinggal dimainkan aja volumenya biar lebih ngembang, karena Inuyasha itu kalau nggak salah dia ngembang di bagian celana-celananya. Nah, kira-kira ngembangnya seperti itu. Saya suka sih ini bahannya halus banget, dan kayaknya ini nggak mudah kusut kayaknya ya. Ya kayak gini kalau dari samping kira-kira seperti ini, kalau dari sampingnya kira-kira seperti ini bagus banget bahannya. Dan di bagian kakinya kayak gitu telanjang aja. Ini bisa dilipat nggak nih? Oh, ini juga bisa dilipat sampai seperti ini. Jos banget sih ini. Kayak gini. Jadi kalau kita pengen motoin dia di air ataupun di sungai, diangkat aja nih bagian kakinya. Jadinya seperti itu. Mantap sih nih, keren. Nggak mau balik. Nah, kayak gitu. Oke, untuk ini saya suka banget sih. Pertama kalinya saya nge-review Dasein, dan ini benar-benar bikin saya jatuh cinta untuk Dasein. Gila, ini keren banget. Keren. Selanjutnya kita masuk ke bagian artikulasinya. Oke, sekarang kita coba di bagian artikulasinya. Untuk kepalanya ini dia bisa diputar 360 derajat, cuman kayaknya kehalang oleh rambutnya yang tinggi banget, yang berat banget. Lalu kalau dia nunduk dia sampai seperti ini. Cuman kalau dilepas dia langsung terangkat karena rambutnya yang narik. Kalau ndongakin dia kira-kira seperti ini. Nah, di bagian cambangnya ini juga bisa dimainkan kayak gitu. Ada artikulasinya sedikit di bagian cambangnya kayak gini. Oke, ke kiri dan ke kanan dia asik. Yang mengganggu benar-benar di bagian kalungnya sih. Selanjutnya yang mengganggu pun di bagian ininya nih, yang gampang banget copot bagian talinya. Masukinnya pun di sini, dan itu cukup lumayan sulit juga buat dimasukin lagi. Oke, itu untuk bagian kepalanya. Kita coba di bagian tangannya. Kalau dia membentang kira-kira seperti ini. Oke, ini cukup lumayan bagus untuk membentangnya kayak gini. Oke, kalau ke depan dia sampai seperti ini. Kalau ke belakang dia sampai seperti ini. Dia sebenarnya bisa 360 derajat, cuma dia pasti kehalang oleh bagian kainnya. Oke, dia punya butterfly joint juga seperti ini. Kayak gitu. Lalu dia punya bicep juga seperti ini. Nah, ini ada bicepnya nih. Lalu berikutnya di bagian joint tangannya bisa ditekuk sampai seperti ini. Tangannya sudah pasti bisa diputar 360 derajat ya. Oke. Berikutnya di bagian torsonya kira-kira dia bisa didongakin. Copot bagian rambutnya, biarin aja. Didongakin sampai seperti ini aja dia, ditundukin kayak gini aja. Oke, ini cukup licin di bagian kainnya. Jadi takutnya nanti bakalan berantakan nih sih. Ya. Oke, berikutnya di bagian kakinya. Nah, kakinya ini dia kalau ke depan dia agak berat sih dia nih. Kalau ke depan bisa sampai sejauh ini ternyata. Kayak gepeng gitu ya. Kalau ke belakang dia sampai sini aja. Oke, ke belakang sampai situ aja. Kalau dikangkangin dia sampai sini aja nih. Kangkangannya. Oke. Lalu di bagian lututnya pun juga bisa dimainkan. Mana di lututnya nih? Bagian lututnya kira-kira bisa ditekuk sampai sejauh ini. Mantep banget kayak gini artikulasinya. Kakinya nggak ada patah di bagian ujungnya seperti itu. Oke, ini kayaknya bisa diposein bermacam-macam bentuk lah. Ya, pose-pose ala-ala Inuyasha seperti biasa yang kayak gini-gini. Jadi ini posenya cukup lumayan membantu dan cukup lumayan asik kalau dimainin atau apalagi untuk dipoto. Oke. Sepertinya kalau saya lihat di base bodinya ini menggunakan body yang biasa ataupun kayak SAF human gitu, dan diberi kain ini mantep banget sih. Dasein ini mantep banget lah. Dia cuma modal di bagian muka dan kepalanya aja, lalu bikin pakaiannya yang benar-benar mirip, dan jadilah figur Inuyasha yang cakep. Makanya harganya cukup lumayan murah. Tapi ini worth sih. Ini benar-benar worth untuk dikoleksi lah.
Nah itu dia review kita untuk Dashin Inuyasha. Gimana menurut teman-teman untuk figur yang satu ini? Kalau dari saya ini cukup lumayan keren dan worth banget untuk dikoleksi. Dimana yang pertama harganya cukup lumayan murah sekitar 475.000. Memiliki detail yang cukup oke. Ya walaupun detailnya hanya berupa kain sih, tapi ini kainnya benar-benar berasa realistis banget sih, dimana dipadukan dengan wajahnya si Inuyasha yang benar-benar mirip. Nextnya, saya berharap mungkin Sesshomaru bakalan dirilis, ataupun kalau wanitanya saya mengincar si Kikyo sih ketimbang Kagome. Gak tau kenapa si Kikyo jauh lebih cocok sih kalau disandingin dengan Inuyasha. Mohon maaf ya. Cuman yang menjadi kelemahannya mungkin buat teman-teman toys fotografi yang suka motoin dia di outdoor, itu harap berhati-hati karena kalau kita motoin dia di tanah ataupun di tempat yang basah, kalau dia jatuh ataupun kecipratan air, ingat ini bahannya kain, jadi pasti akan berbekas dan pasti akan menjadi cukup aneh dan cukup sulit untuk dibersihkan. Tapi kalau untuk foto-foto indoor menggunakan diorama mungkin ini cukup lumayan oke. Ya, gimana menurut teman-teman? Skor dari saya kasih 10/10 karena dari segala yang ada, detail, aksesoris, dan yang pastinya harganya murah banget. Dan ini saya kasih skor 10/10. Skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar. Nah, saya akhiri videonya. Jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok dan Instagram Umamkan30. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.